menyebabkan dakwah Rasulullah SAW berhasil dengan sangat baik dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 23 tahun, mampu mengubah perilaku akhlak jahiliyah menjadi masyarakat yang berperilaku atau berakhlak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor yang menentukannya adalah Rasulullah SAW menyampaikannya lewat contoh. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan lewat perbuatan dan tidak berhenti hanya penjelasan dengan kata-kata. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersama-sama dengan Nabi Ibrahim AS adalah dua nabi, dua rasul yang oleh Al-Quran diberi julukan khusus, yaitu uswatun hasanah. Ada satu episode dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang memperlihatkan bagaimana kuatnya contoh yang mampu mengubah masyarakat, dan dalam hal ini termasuk yang sudah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Pada tahun kelima Hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar melaksanakan ibadah haji. Jadi pada saat itu Mekah, tempat atau lokasi di mana ibadah haji harus dilaksanakan, masih sepenuhnya berada di bawah kontrol atau kekuasaan kaum kafirin Quraisy. Jadi Rasulullah tidak mendapat izin untuk masuk. Kemudian beliau berunding dengan para sahabat bagaimana mencari jalan keluar, karena ini adalah perintah dari Allah. Jadi berhadapan dengan satu realitas bahwa Mekah, tempat ibadah haji akan dilaksanakan, tertutup bagi kaum muslimin. Setelah beliau berunding, maka kemudian diputuskan bahwa ibadah haji akan tetap dilaksanakan. Maka Rasulullah melakukan sejumlah persiapan karena perjalanan cukup jauh, kurang lebih 500 sampai 600 km, dan ditempuh dengan berjalan kaki. Maka yang pertama, Rasulullah SAW menetapkan agar semua jamaah yang ikut memastikan bahwa ini adalah perjalanan untuk ibadah haji, bukan untuk berperang. Oleh karena itu Rasulullah meminta agar jamaah yang ikut harus membawa pedang dalam keadaan tersandung sebagai satu pesan bahwa kaum muslimin tidak bermaksud untuk melakukan peperangan. Simbolnya adalah perang dalam keadaan pedang, dalam keadaan tersandung. Yang berikutnya, Rasulullah juga memerintahkan agar hewan-hewan yang dibawa harus diberi tanda bahwa hewan ini adalah untuk haji, bukan kendaraan perang. Yang berikutnya, Rasulullah juga menetapkan agar jamaah haji untuk mencari jalan alternatif, mencari jalan yang tidak umum yang biasa dipakai oleh kafilah baik dari Mekah ataupun dari Madinah, tentunya untuk menghindari dari intaian masyarakat Quraisy. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan rombongan yang cukup besar di ibadah haji yang pertama, dan hampir
begitu saja Rasulullah bisa memasuki Mekah. Akan tetapi sangat kuat dan jelinya intelijen dari pihak kafirin Quraisy, akhirnya diketahui juga rombongan Rasulullah itu. Maka kemudian Rasulullah berhenti ya, di satu tempat kurang lebih 10 km sebelum masuk Mekah, yaitu tempat yang namanya Hudaybiyah. Maka Rasulullah SAW di sana berunding dengan para pemimpin Quraisy. Dan di dalam perundingan itu disepakati bahwa Rasulullah dan rombongan tidak diperkenankan untuk ibadah haji tahun tersebut, nanti tahun depan. Karena keputusannya seperti itu, maka Rasulullah kemudian memerintahkan agar yang hadir untuk bertahallul, karena ibadah hajinya tidak jadi sebagai pengganti di situ, tahallul. Jadi penutup ya, tahallul itu seperti kita sholat itu pembukanya dengan takbir, maka disebut takbiratul ihram. Ihramnya sholat itu dengan takbir. Kalau ihramnya ibadah haji dengan talbiyah, ya, labbaik Allahumma hajjan. Kemudian kalau tahallulnya sholat di takbiratul ihram, kita terikat, tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan selain yang sudah ditetapkan, seperti ruku, sujud, terlarang. Tapi kemudian diakhiri, jadi dicabut larangan itu. Tahlil namanya, itu dengan salam. Maka begitu kita mengucapkan salam, yang tadinya terlarang menjadi boleh, dan menunjukkan sholat itu selesai. Makanya tahallul itu dengan salam. Makanya ucapan salam di dalam sholat itu fungsinya adalah salam lil tahlil, di salam untuk menunjukkan selesainya pekerjaan sholat. Makanya tidak perlu dijawab oleh yang di belakangnya. Salam dalam sholat. Nah, kalau di dalam ibadah haji, tahallulnya itu adalah dengan menggunduli rambut atau memotong sedikit saja. Menggunduli untuk laki-laki, kalau perempuan memotong sedikit saja. Laki-laki juga boleh, itu namanya taksir. Kalau tahlil itu digunduli habis. Rasulullah memerintahkan agar bertahallul, tapi tidak ada yang mengubrisnya. Rasulullah sangat sedih sekali, dan beliau merasa gagal, frustasi, karena ukuran seorang Rasul itu adalah pentaatan dari umatnya. Ketika itu Rasulullah merasa gagal, gak ada yang mau, terutama para sahabat muda, karena mereka tuh merasa kesal, sudah berjalan jauh, perjalanan tinggal kurang lebih 10 atau 20 km lagi. Inginnya mereka kita labrak saja itu kaum kafir. Dan pengaruh dari sahabat muda itu tampaknya cukup luas. Kesal mereka, tapi mereka tidak mampu menyampaikannya kepada Rasulullah. Tapi kemudian melakukan penolakan. Ketika diminta tahallul, mereka tidak melaksanakan. Meskipun Rasulullah sudah memerintahkan berkali-kali, Rasulullah tentunya sangat sedih, beliau masyhur. Kemudian beliau masuk ke tenda istrinya itu, melihat Rasulullah dalam keadaan sedih seperti itu, frustasi, merasa kesal dan gagal. Kemudian bertanya, apa yang terjadi? Kata Rasulullah, saya memerintahkan untuk bertahallul, tidak ada satupun yang mau mengikuti. Aku merasa gagal sebagai Rasul. Kemudian istri beliau mengatakan, ya Rasulullah, apabila perintah sudah disampaikan, bahkan mungkin berkali-kali, dan tidak ada yang mau mengikuti, maka kasih contoh saja. Tidak perlu
dan istri beliau itu sangat bagus sekali, karena ketika perintah apalagi himbauan sudah disampaikan dan tidak ada yang mengikuti, maka pemberian contoh adalah sebuah alternatif yang paling bagus. Maka kemudian Rasul meminta agar beliau dibunuhi, ditahlik. Dan apa yang terjadi? Begitu melihat Rasulullah bertahallul dengan menggunduli rambutnya, kepalanya, semua pada ikut. Yang tadinya menolak. This is the power of sample, kekuatan dari contoh. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ucapan yang berwujud perbuatan jauh lebih absah, lebih absah, lebih kuat untuk diikuti ketimbang sejuta atau rangkaian kata-kata tanpa ada wujud di dalam contoh. Semuanya ikut. Ada memang sebagian yang tidak menggunduli tapi mencukur sedikit saja. Saking gembiranya Rasulullah yang tadinya perintahnya tidak diikuti, tapi begitu diberi contoh semuanya ikut, maka Rasulullah mendoakan. Rasulullah mengatakan, yarhamullahul muhallikin, semoga Allah memberi rahmat kepada mereka yang menggunduli. Kemudian berkata yang hanya menggunting rambutnya sedikit saja, wal muqassirina ya Rasulullah, kami juga minta didoakan. Ya Rasulullah tidak, tetap saja yarhamullahul muhallikin, semoga Allah memberi rahmat kepada yang menggunduli. Wal muqassirina ya Rasulullah, bagaimana yang menggunting sedikit? Rasulullah tetap yarhamullahul muhallikin. Baru pada kali keempat Rasulullah mengatakan wal muqassirin. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, ialah yang menggunting sedikit juga saya doakan. Jadi tampak seperti terpaksa Rasulullah mendoakan. Ketika ditanya kenapa Rasul, apa yang menjadi sebab sehingga kau itu agak enggan untuk mendoakan kami yang hanya menggunting sedikit, kata Rasulullah, lam yashku, yang menggunduli itu mereka tidak terlalu banyak yang dipikirkan. Bahasa Sundanya getarangke, kalian tuh seperti ragu-ragu. Hadirin jamaah rahimahullah, inilah salah satu episode kecil dari sekian banyak perjalanan dakwah Rasul yang bertumbuh kepada kekuatan contoh. Jadi ketika perintah, himbauan, ajakan sudah tidak bisa, tidak lagi berjalan, tidak lagi efektif, perlu mengubah dengan contoh. Itulah sebenarnya yang baik dalam hal apapun. Karena kalau kata orang Barat, seeing is believing. Karena mereka melihat maka menjadi percaya. Begitu berwujud dalam perbuatan, orang menjadi percaya karena dia melihat. Kalau hanya mendengar dan tidak berwujud, itu kepercayaan hanya 50%. See is believing. Dia percaya karena melihat. Itulah kekuatan dari contoh. Itulah rahasia di balik kesuksesan dakwah Rasulullah SAW selama 23 tahun yang mampu mengubah masyarakat Arab dari masyarakat yang sangat jahil menjadi masyarakat yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia merdeka yang memperlihatkan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana